Escucha Pachacama. Hampi kulite. Saya tidak peduli. "76 years old. He's been a healer since Ada stigma sosial yang signifikan yang melekat pada penyakit mental di Indonesia. Sudut pandang lain berfokus pada dugaan pengaruh entitas supranatural, seperti keyakinan bahwa orang yang sakit jiwa kerasukan setan yang menyebabkan mereka mengubah perilaku, mendengar suara, atau mengalami halusinasi. Penjelasan rakyat lainnya adalah ilmu hitam. Mungkin pasien telah disantet oleh seseorang yang menaruh dendam terhadap mereka, dan efek samping dari hack termasuk gangguan mental. Mitos-mitos ini adalah temuan umum dalam penelitian yang dilakukan dalam masyarakat Indonesia, sehingga mereka banyak tertipu dengan pengobatan-pengobatan yang berkodok dukun, padahal hanya trik yang digunakan. Dan alhamdulillah, di Indonesia saat ini sedang dilakukan pembongkaran terhadap perdukunan yang menggunakan penipuan dalam melakukan pengobatan. Mungkin tidak asing lagi, dia adalah Marcel Radival atau pesulap merah yang muncul ke permukaan pasca mendatangi padepokan Gus Samsudin. Tapi di video kali ini kita tidak membahas bagaimana keseteruan antara pesulap merah dengan Gus Samsudin. Simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal faham. Karena ini adalah ilmu merah. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat, dan penuh semangat. Lagi santai, santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Di channel ini kami akan memandu Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Indonesia. Siapkan kopi dan bersantailah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama dunia perdukunan di Indonesia. Dukun atau orang pintar adalah istilah yang secara umum dipahami dalam pengertian orang yang memiliki kelebihan dalam hal kemampuan supranatural yang dipergunakan untuk membantu menyelesaikan masalah di masyarakat. Istilah dukun biasanya digunakan di daerah pedesaan, sedangkan orang pintar atau paranormal untuk menyatakan hal yang sama digunakan lebih umum di antara populasi perkotaan. Penerimaan sosial terhadap istilah orang pintar pun biasanya lebih positif dibandingkan penggunaan istilah dukun. Sebab meskipun memiliki persamaan karakteristik dengan dukun dalam hal bantuan yang diberikan, merujuk pada penggunaan istilah, orang pintar biasanya tidak meminta imbalan atas jasa yang diberikan dan tidak seperti tipikal dukun dalam penggunaannya secara istilah. Keberadaan orang pintar di dalam masyarakat tidak berbeda dengan anggota komunitas lainnya. Selain menarik bayaran untuk keuntungan pribadi serta kurang berinteraksi dan berbaur dengan komunitas masyarakat lainnya, konotasi negatif yang muncul apabila istilah dukun yang digunakan
yaitu cenderung bersifat oportunistik dan menjalani praktik-praktik tidak bermoral dengan dalih sebagai bagian dari treatment. Adapun dukun dalam pengertiannya yang asli dan tidak dibedakan dari istilah orang pintar, mempunyai peranan signifikan dalam masyarakat. Adanya pengobatan medis modern dan asuransi kesehatan, terutama di daerah pelosok, tidak dapat menyingkirkan eksistensi pengobatan alternatif melalui dukun. Penyembuhan penyakit secara non-medis tersebut masih dipraktikkan dan masih menjadi pilihan utama masyarakat karena lebih murah dan lebih mudah, katanya. Banyak wilayah di negara ini, peran dukun yang membantu menyembuhkan penyakit sangat dibutuhkan dan dihormati di masyarakat, sehingga mereka memegang peran sosial yang cukup penting. Para pasien yang datang untuk berobat ke sana tidak hanya terbatas di dalam daerahnya sendiri, tetapi ada juga yang dari luar daerah, hingga luar provinsi, bahkan luar negeri. Dukun dan perdukunan merupakan suatu dilema. Pada satu sisi dipandang sebagai profesi dan aktivitas yang kotor, tetapi pada sisi yang lain setidaknya memainkan peran dinamis dalam sistem sosial, budaya, dan hubungan politik. Dalam terminologi yang oleh sosiologi Prancis, Pierre Bourdieu sebut sebagai kultur kapital yang diakumulasikan untuk mendominasi masyarakat. Istilah dukun yang populer di daerah pedesaan itu pada perkembangannya menjadi jarang digunakan. Sebagai gantinya digunakan kata yang lebih halus atau yang lebih mengindikasikan orientasi keagamaan seperti ki atau aki, abah, haji, kiai, atau ustadz, agar secara konsensus sosial tidak berbahaya sehingga dapat mengganggu aktivitas atau kebutuhan mereka. Bahkan baru-baru ini baru kita dengar ada Gus. Pendekatan alternatif sering dianggap sebagai cara yang lebih baik untuk memulihkan kesehatan fisik, spiritual, dan mental. Pengaruh keluarga adalah alasan utama lain orang memilih pendekatan alternatif. Anggota keluarga yang seharusnya memberikan dukungan dan perawatan bagi penderita malah sering diinformasikan oleh stigma dalam tanggapan mereka, memberikan nasihat yang tidak perlu, membuat komentar yang menyakitkan, menolak untuk mengatasi masalah, atau merujuk pasien ke praktisi penyembuhan alternatif. Tanggapan semacam ini menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat yang rendah tentang kesehatan mental dan dapat berbahaya bagi orang-orang dengan masalah kesehatan mental. Mengidentifikasi dan memahami semua perspektif tentang kesehatan mental termasuk pandangan budaya dan stigma sosial penting untuk mendapatkan gambaran lengkap dan menemukan solusi untuk masalah kesehatan mental di negara Indonesia. Konstruksi budaya memainkan peran penting dalam identifikasi dan pengobatan masalah kesehatan mental dan harus dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan kesehatan mental strategis. Orang tidak dapat diharapkan untuk datang dengan sukarela ke penyedia kesehatan mental jika sudut pandang budaya mereka tidak dipahami secara memadai. Menyediakan ruang untuk diskusi di antara penyembuh alternatif
profesional kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya adalah langkah pertama menuju pengembangan layanan kesehatan mental yang peka terhadap budaya. Namun kesalahpahaman juga harus diatasi ketika mereka menunda atau menghambat pengobatan kondisi serius. Promosi informasi yang dapat dipercaya tentang kesehatan mental harus menargetkan orang-orang dengan penyakit mental dan keluarga mereka. Akses ke jenis informasi ini dapat menjadi faktor penentu apakah keluarga mencari pengobatan dari pendekatan alternatif. Untuk menghindari agar masyarakat tidak terjebak dengan pengobatan yang abal-abal atau kebohongan, maka pemahaman yang lebih baik tentang masalah kesehatan mental dan mempromosikan layanan kesehatan mental harus menjadi prioritas untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan jutaan orang di Indonesia, termasuk mendukung apa yang dilakukan oleh Marcel Razifal atau Pesulap Merah untuk membongkar sejumlah kedok perdukunan kebohongan dalam melakukan pengobatannya. Selanjutnya simpulkan sendiri menurut Anda, dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.